Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pak Prabowo Subianto pantas dan wajar untuk menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Karena apa? Nah, jawabannya ada di video kali ini teman-teman. Kita akan melihat seperti apa sih silsilah dan nenek moyang serta terah dari Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Kenapa beliau itu kalau pidato sangat berapi-api, sangat bersemangat, kalau berbicara tentang rakyat sangat bersemangat. Ternyata memang garis keturunan beliau ini ya, merupakan ini ya, garis keturunan kepemimpinan teman-teman. Jadi wajar aja kalau ada sifat patriotik yang sangat luar biasa di Pak Prabowo Subianto. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Prabowo Subianto, sang patriot. Jiwa raga kami. Prabowo Subianto merupakan sosok yang fenomenal di Indonesia. Tidak hanya di dunia militer, tetapi juga sebagai pengusaha, ketua umum dari beragam organisasi kerakyatan, hingga di dunia politik. Banyak yang tidak tahu bahwa Prabowo dilahirkan dari garis keturunan Sultan Agung Mataram. Beliau juga merupakan keturunan kesatria dari Jawa Tengah, yaitu Raden Tumenggung Kertanegara, atau lebih dikenal dengan nama Raden Banyakwide. Nah, ini diwawal dengan waktu perang Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pembantu, ya, panglima-panglimanya. Salah satu tuh nenek moyang kami, dia namanya Raden Tumenggung, ya, Kartanegara, dan juga diberikan nama atau judul Eyang Banyakwide. Eyang Banyakwide. Jadi dia turun-temurun dari satu trah dari bupati di daerah Banyumas, di daerah dekat Gombong, di mana dia dimakamkan. Dan sesudah perang yang namanya Karanganyar. Ya. Jadi dari dua trah, dari pihak Keraton Mudaningrat, Jayaprono, Jadiningrat, dan dari pihak Banyakwide menjadi orang tua dari Mas Margono. Jadi dia punya satu trah yang agak luar biasa. Ada Kartanegara, Banyakwide, yang ada tunangan dengan Jadiningrat, dan anak dia menjadi keturunan. Nah, ini silsilahnya guys ya. Menjadi orang tua dari Mas Margono. Jadi ada 6 generasi sampai Mas Prabowo dan Pak Rashid. Saya dan Prabowo, kakak saya kan selalu diajarkan waktu kami masih kecil, ya. Diajarkan oleh Yang Kakung, ya, kakek kami, Pak Margono. Margono Jojo Hadikusuma. Mengenai ya, sejarah keluarga, ya. Dan selalu ditanamkan kepada diri kami, ya, ini semangat juang, semangat juang, semangat satria, semangat pengabdian. Boleh dikatakan itu satu turun-temurun yang boleh dikatakan tidak orang yang lickspittle, bukan orang yang mau menjadi yes man atau mau menjadi orang yang ikut-ikut saja, ya. Jiwa Diponegoro dan berkobar dari perang di dalam batin dia betul-betul seorang yang pahlawan. Bukan pahlawan dalam arti yang ortodoks, tapi pahlawan sebab dia rela mengkorbankan hidup dia, hidup dari keluarga, dan semua kekayaan dia. Basuki Abdullah, merupakan Pangeran kepercayaan Pangeran Diponegoro. Ia selalu mendampingi Pangeran Diponegoro dalam perang gerilya melawan tentara kolonial Belanda. Perang Jawa pada abad ke-18 atau yang lebih terkenal dengan Perang Diponegoro telah membuat penjajah kolonial Belanda kalang kabut. Kerugian Belanda mencapai jutaan gulden dan telah menewaskan banyak tentara Hindia Belanda. Perang Jawa begitu terkenal di negeri Belanda, sebagaimana terpapar dalam buku sejarah Perang Jawa yang ditulis oleh J. Hagema. Mereka punya nasib yang agak buruk, ya. Jadi selama 112 tahun ada semacam G30S dari semua yang dicap oleh
terlalu memihak Islam, terlalu berjiwa nasionalis Jawa. Mereka ada satu turun-temurun dari satu keluarga yang terlibat dalam pemberontakan di Ponorogo. Juga termasuk keluarga Djoyohadikusumo. Jiwa kesatria yang dimiliki Prabowo mengalir dari darah leluhurnya, Banyak Wide. Tapi tugas dia sewaktu perang banyak di daerah Gowong, dekat Kudu. Dan dia ditangkap oleh Belanda bulan April 1829 waktu ada perang di daerah Candi. Tapi sesudah penangkapan di Ponorogo di Magelang 28 Maret 1830, dia memberontak lagi dan dia ditangkap oleh Belanda, ditaruh di dalam blok, dan sesudah itu dikirim ke Ternate. Selain leluhur dan kakek Pertempuran buyut Lengkong Prabowo, kedua paman 1946. Prabowo yang bernama Subianto dan Suyono merupakan pejuang di era Perang Kemerdekaan. Letnan Subianto Djoyohadikusumo dan Taruna Raden Mas Suyono Djoyohadikusumo yang turut mendampingi Mayor Daan Mogot gugur dalam pertempuran Lengkong tahun 1946 bersama 32 taruna dan 2 perwira lainnya. Paman kami itu anaknya dari Yang Kakung. Yang pertama yaitu adiknya ayah saya Sumitro Djoyohadikusumo. Ya, paman saya yang pertama dia waktu itu Letnan 1 atau Kapten dari TNI bersama adiknya yaitu paman saya juga Taruna Suyono Djoyohadikusumo yang dua-duanya Raden Mas Subianto dan Raden Mas Suyono. Mereka juga pejuang. Mereka waktu itu gugur dalam pertempuran di Jawa Barat di Lengkong. Dan mereka berjuang bukan karena harta atau materi atau kekayaan, mereka berjuang karena mereka cinta rakyat, mereka cinta bangsa Indonesia. Dan mereka berjuang tanpa pamrih. Prabowo baret merah, guys. Tidak hanya darah kesatria, darah daging Prabowo juga terbentuk dari garis keturunan ekonom besar bangsa Indonesia yang diakui keberhasilannya di dunia internasional. Raden Mas Margono Djoyohadikusumo, yang merupakan kakek dari Prabowo, adalah seorang ekonom terkemuka di zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Raden Mas Margono Djoyohadikusumo lahir pada 16 Mei tahun 1894. Pada awal perumusan persiapan kemerdekaan, Raden Mas Margono Djoyohadikusumo ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ia pun merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Agung sementara yang pertama. Raden Mas Margono Djoyohadikusumo adalah pendiri dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia atau yang dikenal dengan BNI 46. Raden Mas Margono Djoyohadikusumo yang juga pelopor ekonomi koperasi di Indonesia wafat di usia 84 tahun. Sepuluh tahun koperasi. Oh, buku ini ya. Bukunya Pak Margono ya. Kondisi koperasi di Indonesia sekarang yang memprihatinkan harus kita perbaiki, harus kita 10 rubah. tahun koperasi. Dan saya kira sekarang perlu kita perbaiki hal-hal yang telah kita tinggalkan. Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada 29 Mei 1917. Ayahanda Prabowo ini merupakan begawan ekonomi karena andilnya dalam membangun ekonomi Indonesia pasca resesi ekonomi tahun 1960-an. Pak Margono ya. Kejeniusan Sumitro menghantarkannya kepada gelar Doktor Ilmu Ekonomi di usia yang sangat muda, 26 tahun. Dan di usia 33 tahun, Sumitro telah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. 5 kali ia menjabat sebagai menteri, baik di era Orde Lama dan Orde Baru.
Salah satu pendiri dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini juga dinobatkan sebagai anggota 5 ahli dunia atau Group of Five Top Expert oleh PBB pada konferensi meja bundar yang merupakan ajang pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda di Den Haag. Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo diutus sebagai perwakilan Republik Indonesia. Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo wafat di Jakarta pada 9 Maret 2001 di usia 83 tahun. Sumitro Joyo Hadikusumo. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, merupakan anak ketiga dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Oleh sang ayah, nama Prabowo disematkan pula nama adiknya yang bernama Subianto yang gugur dalam peristiwa pertempuran Lengkong. Maka terciptalah nama Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Prabowo sebetulnya Prabowo Joyo Hadikusumo, Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Saya kan Hashim Suyono Joyo Hadikusumo. Saya diberikan nama dari paman yang kedua yang gugur. Usia 16 tahun, Prabowo menamatkan sekolah menengah di London. Yang saya dengar dari ibu saya, Prabowo selalu sangat kritis terhadap guru-guru yang dia anggap goblok. Jiwa aktivis Prabowo sudah tampak sejak ia masih duduk di masa sekolah. Selama Prabowo menimba ilmu di bangku sekolah, ia sudah rajin bergabung dalam berbagai organisasi atau pergerakan-pergerakan. Nah, jadi sebetulnya Prabowo itu penggagas dan aktivis daripada LSM yang pertama, pra-epilor baru. Kemudian di Jawa Barat juga hal yang sama ya, pompanisasi di Balaraja kami lakukan. Pada waktu itu lembaga pembangunan ada perwakilan di Jogja, perwakilan di Semarang untuk Jawa Tengah, dan perwakilan di Bandung untuk Jawa Barat. Nah teman-teman, itulah tadi silsilah keluarga dari Pak Prabowo Subianto yang sangat mengesankan, yang sangat luar biasa, yang ternyata keluarga beliau banyak yang menjadi pejuang melawan penjajah, mengusir para penjajah dari Republik kita, teman-teman ya. Sangat luar biasa dan wajar ketika Pak Prabowo memiliki jiwa patriot yang sangat tinggi, jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, rasa cinta tanah air yang sangat tinggi, dan tentunya wajar juga Pak Prabowo menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dan di dalam darah beliau juga mengalir darah para pejuang, keluarga beliau yang menjadi pejuang, kakek beliau yang menjadi pejuang di Republik ini, teman-teman. Ya mungkin cukup sekian video kali ini, teman-teman ya, dan saya yakin banyak yang belum tahu tentang silsilah Pak Prabowo ini. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan share videonya. Dan tetap waras, kita kawal pemerintahan Prabowo Gibran kelak, teman-teman ya, agar selalu pro dengan rakyat. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.